cerita yang disampaikan oleh salah seorang imam besar di Masjid Istiqlal, Pak Prof. Nasaruddin Umar itu. Pernah beliau mengantar seorang mufti dari Syria namanya Prof. Hasun ya. Prof. Hasun ini datang ke UIN di Banda Aceh, di Ar-Raniri di Banda Aceh. Di kuliah yang disampaikan oleh beliau kepada hadirin pada waktu itu, beliau menyatakan begini: lebih utama menyampaikan ajaran Islam sehingga kemudian orang banyak sujud dengan apa yang disampaikan itu, daripada kemudian banyak-banyak membangun masjid tapi masjid itu banyak yang kosong. Itu yang disampaikan oleh seorang mufti dari Syria, Prof. Hasun itu. Beliau menyatakan begitu. Jadi lebih baik mengajarkan ajaran Islam sehingga kemudian banyak orang yang sadar lalu sujud kepada Allah, daripada kemudian mendirikan masjid-masjid tetapi kosong. Karena banyaknya masjid itu bukan berarti bahwa itu adalah sebuah khairu ummah, bukan. Sebaik-baik umat itu bukan dengan berdirinya banyak masjid, tetapi khairu ummah itu adalah dibentuk dari kuantitas dan kualitas sujud seseorang hamba Allah. Semakin kuantitas dan kualitas sujudnya bagus, maka khairah ummah itu akan bisa dinilai. Tapi kalau hanya dinilai dari banyaknya bangunan masjid tapi masjidnya kosong-kosong, apalagi dengan ornamen yang begitu sangat lux, yang mewah dengan dana yang banyak, tapi kemudian isinya tidak ada, maka jauh lebih baik mengajarkan ajaran-ajaran Islam, berdakwah sehingga kemudian orang sadar untuk sujud, untuk banyak sholat, untuk melakukan amalan-amalan Islam itu. Karena sekali lagi khairah ummah, umat terbaik itu bukan hanya dengan tampaknya banyak masjid, tetapi adalah kualitas dan kuantitas sujud dari para hamba Allah, itulah yang menentukan khairah ummah. Itu yang disampaikan oleh Prof. Hasun itu ketika datang ke IAIN, sekarang sudah jadi UIN Ar-Raniri di Banda Aceh itu, didampingi oleh Prof. Nasaruddin Umar pada waktu itu yang menjadi Wakil Menteri Agama. Nah, menarik jamaah yang dirahmati Allah, ternyata memang ukuran orang itu bagus atau tidak itu dilihat dari sujud ya. Nanti kita bisa perhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah sujud itu. Nah, sujud ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita ingat ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu salah satu pembantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah memberikan bantuan kepada Rasulullah, mengambilkan wudhu beliau, sudah apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah selesai dipersiapkan oleh beliau, lalu kemudian Rasulullah menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, sal, kata Rasulullah, minta apa, kata Rasulullah. Apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika ditawari oleh Rasulullah? Dia cuma mengatakan begini, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta untuk bisa bersanding dengan engkau ya Rasulullah di surga nanti. Dijawab begitu. Terus Rasulullah nawarkan ghairu dzalik, selain itu. Tapi kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam jawab, wadak, cukup itu saja ya Rasulullah, cuma bisa bersanding dengan engkau di sana. Lalu kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu
fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami untuk bisa memenuhi keinginanmu, engkau bisa bersanding denganku nanti di surga dengan cara kamu banyak sujud. Maknanya adalah banyak sholat. Jadi khairul ummah itu dibangun ketika kuantitas dan kualitas sujud seseorang itu akan bagus. Maka nanti akan saya sampaikan bahwa di beberapa tempat nanti pada saat di akhirat pun, saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengentas orang-orang yang ada di neraka itu, tandanya untuk bisa mengenal terakhir itu adalah asar sujud, bekas sujudnya. Bahkan juga di haud itu juga adalah bekas wudhu dan bekas sujud. Itulah yang kemudian akan dikenali dari orang-orang yang akan diselamatkan nanti di akhirat. Nah, kembali ke persoalan sujud tadi, itu luar biasanya bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang kemudian memerintahkan dan menyuruh untuk melakukan sujud. Bahkan alam ini pun sujud gitu biasanya, bertasbih kepada Allah, membesarkan Allah. Kita ini adalah makhluk yang kemudian rendah di hadapan Allah. Semua makhluk mengakui itu, alam semesta mengakui itu. Kemudian saya sampaikan juga tentang sujud ini dulu. Ada yang menarik ketika salah seorang sahabat datang dari sebuah negeri yang melihat beberapa penggawanya itu sujud kepada rajanya. Jadi cara menghormatnya kepada raja itu dengan cara bersujud. Nah, rupa-rupanya sahabat ini usul sama Rasulullah. Habis dari sana terus usul pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau kami ini para sahabat sujud kepada engkau, sujud kepada engkau? Apa jawab Rasulullah SAW? Islam itu tidak begitu. Lalu kemudian beliau menyatakan begini, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata antasjuda li zawjiha. Bila seandainya boleh memerintahkan seorang hamba sujud kepada hamba yang lain, maka akan aku perintahkan kaum perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ini tentu makna kuat bahwa seorang perempuan itu memang harus berbakti, taat kepada suaminya. Maka dalam riwayat yang lain itu disebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjah radin 'alaiha dakhalatil jannah. Siapapun perempuan, seorang istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridho kepada dia, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi gampang masuk surganya perempuan itu, ibu itu minta ridhonya suaminya gitu, tidak suaminya. Dan itu tidak bisa dikarang atau direkayasa. Jadi bahasa saya itu, istri saya begitu, saya paham betul, ridho, bagus dia, berbaktinya, taatnya bagus misalnya. Bapak-bapak ini yang tahu istrinya gimana. Jadi kalau ditanya gimana sih, aduh ampun Ustaz, ampun, tak kelar kau lah. Oh itu lain sudah, oh tak bisa sudah. Tapi disembunyikan, ampun tak kelar kau lah. Ah, sudah itu, tidak ada jaminan masuk surga sudah. Jadi gampang sebenarnya masuknya ke surga itu perempuan. Cukup salatnya bagus, salat wajibnya bagus, puasanya bagus, dia taat kepada suaminya, lalu bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya, masuk pintu surga mana saja itu. Gampang sebenarnya. Cuma memang faktanya lebih banyak perempuan yang masuk neraka ya. Berarti bapak-bapak kalau ditanya ampun Ustaz, jawab ampun Ustaz. Itu jawabannya. Jadi banyak yang tidak ridho itu. Nah, tetapi begitu bukan berarti kemudian laki-laki terus mau sak maunya sendiri, nalek kongku na sujud kan kau.
berdasarkan hadis bukan, terus pas semena-mena gitu kan, enggak. Laki-laki itu sudah diingatkan ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada laki-laki itu, ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanna illa la'im. Hanya laki-laki yang mulialah yang selalu ingin membahagiakan istrinya, dan hanya laki-laki bejatlah yang selalu ingin menyakiti istrinya. Nah sekarang bapak sudah, Bu, saya bela ya, ibu-ibu sudah saya bela. Jadi bapak itu mau jadi laki-laki mulia, terhormat, atau laki-laki bejat? Nah kalau laki-laki terhormat dan mulia itu selalu pikirannya adalah ingin membahagiakan istri. Dan laki-laki jahat, laki-laki bejat itu adalah laki-laki yang semena-mena. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, wa asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka, istri-istri mereka, istri-istrimu itu dengan pergaulan yang baik, dengan yang ma'ruf, yang bagus. Jadi kalau Pak Quraisyab itu ketika membahas tentang sakinah mawaddah warahmah, jadi kalau orang itu sudah cintanya suami istri itu lebih rahmah, itu gini, kalau sakinah itu kan artinya tenang, nyaman, damai ya. Jadi kalau sudah suami istri itu adalah sakinah, nyaman, tenang, damai. Jadi rumah tangga itu harus kondisinya nyaman, tenang, damai, sehingga kemudian bisa mengatakan pada semua orang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dengan apa? Dengan mawaddah, dengan cinta. Dan cinta itu dimulai dari apa? Dari kesukaan fisik, karena cantik, karena ganteng, walaupun itu relatif, karena baik, karena penyayang, itu adalah bagian dari mawaddah, cinta. Tapi berikutnya adalah dengan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jadi tidak hanya masalah fisik, masalah apa, tapi sudah dengan kasih sayang, karena hatinya sudah sayang banget, sayang banget. Maka seorang yang sudah pada titik rahmat itu, kata Pak Quraisy itu, istri yang sudah sangat rahmat, kasih sayang, sayang banget sama suaminya, dia akan mengatakan sama suaminya, Mas, karena aku begitu sangat sayang sama kamu, maka kalau Mas mau kawin lagi silahkan. Itu luar biasa, itu sudah tingkat rahmat. Itu sudah rahmat, itu istri yang begitu itu rahmat. Tapi kalau saya berhenti di sini, Pak, wah saya diprotes ibu-ibu ya. Saya bilang, tetapi suami yang baik ketika dia sudah berada di posisi rahmat ya, rumah tangganya sudah rahmat, dia akan mengatakan begini sama istrinya, Dek, walaupun engkau izinkan aku nikah lagi, aku tak bisa menyakiti hati kamu. Wah, begitu. Sudah, Bu ya, jangan marahi saya. Jadi sudah dijawab. Jadi suami istri itu sama-sama rahmat gitu kan ya. Jadi sama-sama menawarkan tapi tidak mau, itu yang bagus itu kan. Nah, jadi ada perintah di situ, seandainya ada perintah seseorang hamba sujud kepada hamba, maka akan aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya atau laki-lakinya. Artinya bakti dan taat luar biasa. Maka kalau beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan, ciri istri yang soleha itu adalah senyum, menyenangkan kalau dipandang suaminya. Jadi kalau siap ya, suaminya tiap datang, tiap apa, selalu menampakkan wajah yang senang. Itu istri yang soleha. Jangan terlalu banyak ngok-marungu ya. Jadi datang ngok-marungu. Jangan. Istri soleha itu adalah menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Orang Jepang saja itu luar biasa, Pak. Dididik seperti itu. Jadi suaminya itu bangga kalau suaminya kerja itu. Nah ketika pulang mereka langsung tidak menanyakan apa-apa. Disiapkan handuknya, disiapkan apa untuk mengambil, itu luar biasa, dilayani dulu. Jadi kalau ada urusan-urusan itu, istri yang baik itu selesaikan dulu, suaminya pulang, habis tenang mandi baru ngomong ya.
Kalau di kita itu kadang-kadang enggak, pulang baru assalamualaikum sudah, ya takianna listrik, ya anaknya minta, ya beda ano boleh, deng-deng itu yang laki-laki susah tuh. Makanya kenapa banyak laki-laki tidak betah di rumah itu? Karena itu. Kenapa banyak betah di kantor atau di luar? Karena kalau di luar itu apa? Ngopi yuk, ngopi. Tidak pernah ngomongin yang macam-macam. Makan siang, itu yang baik-baik saja. Sampai di rumah itu, di pintu rumah, ya. Nah, itu kesalahannya. Harusnya tenangkan dulu suaminya. Duduk dulu, capek mas. Kalau sempat tasnya itu ditaruh, terus sepatunya, wah itu hebat itu, sepatunya dibuka, jangan segitunya lah gitu, segitunya luar biasa, dipijit itu dulu, itu bagus, itu namanya istri soleh. Nanti kalau ada urusan utang, tagihan, nanti setelah suaminya mandi, setelah tenang, itu yang baik. Ditawari mau kopi, lelah pekerjaannya, jangan langsung dikasih PR-PR itu, sehingga kemudian betah di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah, ya itu katanya, ampun Ustadz, ampun gitu kan. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua itu adalah wanita solehah itu adalah ketika diperintah taat, ya taat. Dan yang ketiga adalah ketika ditinggal dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Bahkan saya pernah nyampaikan dan selalu nyampaikan di khutbah-khutbah nikah itu, tidak hanya itu saja, menjadi bidadari surga itu, karena bidadari surga nanti di akhirat itu ada bidadari yang memang untuk laki-laki, hadiah bidadari surganya, ada wanita dunia yang menjadi bidadari surga, dan itu menjadi istri utama nanti. Dan di sana tidak ada cemburu-cemburu. Jadi kalau ditanya marah enggak Ustaz, itu kan dikasih hadiah yang para syahid itu, syuhada itu 70 bidadari. Kalau yang masuk surga biasa 2 bidadari. 1 bidadari itu tidak habis Pak. Kalau datang ke dunia, jangankan orangnya, selendangnya saja itu dalam hadis itu sudah membuat wangi, semuanya menjadi terpesona itu. Apalagi 70 kan. Dan di sana cemburu tidak ada cemburu. Cemburu itu cuma ada di dunia. Nanti wanita yang istrinya memang menjadi penghuni surga, menjadi istrinya suaminya itu menjadi wanita utamanya, yang bidadari itu ada. Tapi tidak ada lagi cemburuan, karena di akhirat itu tidak ada cemburu seperti di dunia. Cemburu itu kan cuma ada di dunia untuk menciptakan kesempurnaan dan ujian, tapi kalau sudah di surga tinggal menikmati. Nah itu hebatnya. Bahkan di surga itu ada pasar Jumat. Pasar Jumat itu orang datang, laki-laki nanti kena angin tambah ganteng, perempuannya juga begitu, istrinya yang bidadari itu ataupun bidadari yang memang dari surga semakin cantik. Jadi ketemu pulang, kok tambah ganteng mas, iya kamu tambah cantik juga. Itu tiap Jumat terus itu luar biasa lah pokoknya Pak kalau masuk surga itu. Nah terakhir, seorang perempuan yang kemudian menjadi bidadari surga itu ditawarkan menjadi bidadari surga itu ada 3. 1 adalah al-wadud, yang kedua al-walud, yang ketiga adalah al-aud. Al-wadud itu apa? Al-wadud itu penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih, lembut kalau bicara, itu calon penghuni surga. Jadi bidadari surga itu adalah kalau bicara santun kepada suaminya. Jadi kalau ditanya dek, engki, wah itu calon bidadari surga itu ya. Kalau nanti volumenya 8 misalnya suami, dek, engki, bagus itu. Saya palang mempas tepak kalakena alos itu Pak, lah. Volumenya sabur alos, dek, terus dia masuk al-swarga itu, engki. Tapi saya palang Pak, saya palang begini, dek, napa boy nak mas? Itu tidak bisa masuk surga. Jadi tidak santun. Jadi harus seperti itu ya. Berat memang jadi bidadari surga itu. Kalau ditanya bagaimana istri-istri bapak, istri bapak gimana? Ampun Ustaz, ampun. Apa volumenya di bawah atau di atas? Nah itu al-wadud, karena itu juga pengaruh terhadap
anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak itu kalau santun kan enak ya, santun. Malah istri itu bagus kalau bicara yang banyak itu. Nah, sering saya di manajemen konflik itu salah satunya kenapa suami dan istri itu suka bertengkar, salah satunya adalah perbedaan psikologis yang tidak dipahami. Ketahuilah bahwa menurut penelitian kemampuan perempuan dengan laki-laki itu bicaranya 4:1. Jadi kalau bapak-bapak ini bicara 1000 kata dalam satu hari, maka istrinya 4000 kata ya. Itu harus dimaklumi. Jadi kalau bapak pulang ke rumah terus istri ceramah, jangan dimarahi. Bersyukur, alhamdulillah istriku ternyata seorang perempuan ya. Syukuri, oh begini omku. Itu penelitian. Karena kalau berdiam itu bahaya. Ya, harus seperti itu. Makanya saya, apalagi saya, Pak. Saya kemana-mana keliling ceramah khutbah. Nah ketika saya pulang ke rumah istri saya ceramah, saya harus diam. Sudah tidak diberi kesempatan khutbah Jumat ya, tidak bisa diberi kesempatan untuk kajian-kajian, jadi giliran saya menjadi pendengar ya, saya dengarkan itu bagus itu. Jadi jangan bertengkar gara-gara masalah psikologis. Laki-laki yang tidak paham tentang perbedaan itu, apa yang terjadi? Saya bilang kepada anak-anak yang baru mau kawin, apa yang terjadi kalau tidak tahu perbedaan psikologis itu? Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki yang tidak paham itu banyak cacai tampeleng itu yang terjadi. Nenanglah tetap bini karena tidak tahu dia. Harusnya apa? Dengarkan. Umar bin Khattab saja itu mendengarkan istrinya. Padahal Umar lewat, kata Rasulullah itu pujiannya Rasulullah kepada Umar, setan itu dari jauh sudah lari itu. Tapi kalau ketika istrinya yang ngomong, Umar diam itu. Jangan kemudian dia korbina setan Ustaz, jangan, bukan, tidak ada hubungannya. Jadi Umar diam itu apa? Ketika ada sahabat yang kemudian mau mendengarkan seperti itu, persis ketika dipanggil lagi, ketika dia mau mengadu tentang istrinya itu yang luar biasa. Kenapa? Karena itu ada larangan memukul. Jangan, haram memukul perempuan. Karena sudah dilarang itu, lalu kemudian tak kelar, ada yang nggak kuat suaminya mau lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai di pintu sama juga kejadiannya, Umar ternyata juga diceramain sama istrinya. Tahu tentang itu, lalu kemudian dia pada balik kanan gitu kan. Ketika balik kanan itu tahu ada tamu, Umar lalu memanggil, sini ada apa cerita. Nah ini nasihat buat kita bapak-bapak, nasihat buat kita. Apa yang disampaikan Umar bin Khattab? Saudaraku, ketahuilah istri kita itu sudah bekerja di rumah, yang kalau bahasa kita yang masak, yang menyetrika, yang mencuci, bersih-bersih rumah. Bahkan kata Umar bin Khattab, yang hamil lalu melahirkan anak-anak keturunan kita itu adalah kaum perempuan. Maka biarkan dia berekspresi ketika menumpahkan kecapean dan kelelahannya, maka dengarkan. Bukan lantas kemudian kita marahi, jangan. Dengarkan itu. Laki-laki yang mulia, suami yang mulia, dengarkan. Karena memang sudah perbedaannya begitu. Jangan kemudian sudah tahu ilmunya begini lalu pulang hina, anggap radio rosak gitu kan. Jangan, masa istrinya dibilang radio rosak, itu keterlaluan. Itu bukan laki-laki mulia. Itu laki-laki mulia dan terhormat itu dengarkan, karena memang kemampuan berbicara itu lebih banyak. Dan hati-hati ketika sampai 2-3 kali perempuan itu bercerita, dengarkan seolah-olah itu pertama kali bercerita sama bapak. Mas, oh iya dek, itu bagus. Walaupun di hatimu, mbak nade telok kali lah cari tongku nade, itu seperti itu. Tapi dengarkan itu, anggap itu pertama. Itu namanya memuliakan perempuan. Cek pas salah cukup, nala telok kali cari tak ambulah, colok nacek babenya, itu sudah tidak mulia. Dengarkan, dia ingin curhat. Maka sekarang yang terjadi adalah banyak perempuan-perempuan yang tidak didengarkan suaminya, akhirnya dia curhat kepada orang lain. Nah itu yang berbahaya. Ketika tahu bana curhat karwa, suaminya yang marah. Siapa yang salah? Suaminya. Koreksi bapak-bapak, dengarkan. Paham ya? Mulai nanti pulang dengarkan, ayo dek, ajareta lah dek,
sudah paham sekarang. Mabunnya acara tadi itu bagus itu ma'akraman nisa'il karim wa ma'ahanan lain. Hanya laki-laki yang mulia lah yang selalu memuliakan perempuan, begitu sebaliknya. Nah, cerita dengarkan terus. Nah ini kok bahas suami istri. Ya, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Oh ya, saya salah kampungkan, tidak enak kalau separuh. Hadis Rasulullah itu yang kemudian yang kedua adalah cirinya adalah al-walud. Al-walud itu siap punya anak berapa saja, siap melayani suaminya. Jadi kalau suaminya mau minta, siap. Dalam hadis itu kapan saja siap gitu, bahkan di mana saja siap. Itu hebatnya wanita bidadari surga itu siap. Tapi bapak juga harus tahu kalau memang istrinya lagi tidak bisa atau kemudian tidak mampu, jangan dipaksa pak, jangan ya. Dan saya pernah nyampaikan itu, ini sudah kajian fikih sebenarnya, dikit fikih ya pak. Hatta seorang perempuan misalnya diminta, suaminya sudah ingin beribadah, selama tidak sampai sakit-sakit banget, siap untuk melayani. Dan saya sampaikan itu dalam kajian fikih itu, jangan sampai diam seperti robot atau ketepuk, jangan. Jadi harus menunjukkan keinginan juga perempuan itu, walaupun sebenarnya dia tidak mau, capek. Dan perhatian buat bapak-bapak, kalau istri kita sakit-sakit kecil, pilek, batuk, itu obatnya bukan di apotik, obatnya di bapak yang harus memberikan kesembuhan. Itu berarti bapak yang belum memberikan nafkah batin. Nah, itu kode pak. Jadi batuk-batuk pilek itu kode. Bapak harus pinter. Laju panang pegun ini salah. Kau obat jangan. Itu al-walud. Dan yang ketiga itu adalah al-a'ud. Apa al-a'ud itu adalah pada saat bertengkar dengan suaminya, maka dia tidak menunggu besok harinya, maka hari itu juga dia ambil tangan suaminya lalu mengatakan, mas, aku tidak bisa tidur malam ini kalau engkau tidak maafkan aku. Itu luar biasa. Itu ditunjuk, itu diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW kepada wanita itu untuk menjadi bidadari surga itu, ya, tidak egois bahasanya seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW, sujud itu posisinya yang benar itu adalah riwayat dari Abu Dawud itu, maka harus ada 7 anggota yang disentuhkan. Yang pertama itu adalah wajahnya, meliputi dahi dan hidung. Lalu kemudian yang kedua adalah tangannya, lalu lututnya, lalu kemudian kakinya. Ada 7 anggota itu. Kalau sujudnya normal itu berarti sehat, ya. Jadi posisi tangan dan sebagainya, nah, itu harus 7 anggota tubuh itu sujudnya seperti itu. Dan di riwayat dari At-Tirmizi itu bahwa posisi tangan ini juga sejajar dengan bahu. Kalau kemudian sendirian, maka kemudian agak direnggangkan, jadi seolah-olah seperti anak kambing bisa masuk kalau sendirian. Tapi kalau jamaah ya enggak pak, pas jamaah begini-begini sendiri semua, oh itu nanti berjarak. Nah 7 anggota badan itu. Nah ini kalau bisa disentuhkan, kecuali memang hidungnya sudah tidak bisa menyentuh, ya jangan dipaksa-paksa. Kalau sudah ukuran hidungnya tidak mancung, ya jangan dipaksa. Dalam fikih itu tidak, itu ada kemudahan-kemudahan, ya, tidak memaksa. Berikutnya adalah apabila engkau sujud, tetaplah pada sujud. Ini adalah tumakninah artinya luar biasanya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bercerita, Rasulullah itu pernah sujud, itu sujudnya lamanya itu sama seperti ketika Rasulullah berdiri. Padahal Rasulullah berdiri itu baca surat Al-Baqarah, kadang-kadang juga dilanjutkan dengan surat Ali Imran, An-Nisa. Jadi bisa kita bayangkan kalau sujud selama seperti berdiri itu, apa tidak hebat itu? Lama sekali. Barulah kemudian ketahuan apa sih fungsinya sujud itu. Kok Rasulullah juga sujudnya lama?
inilah nanti yang menentukan kesehatan kita. Jadi orang sehat itu juga ditentukan salah satu diantaranya adalah ketika sujudnya itu benar dan tumaknina, sungguh kemudian apalagi dengan waktu yang lama. Nanti kita akan bahas itu di kitab Fusulu fi Tibbir Rasul itu. Dr. Jamal El-Zaki itu luar biasa menjelaskan tentang khasiat dari sujud itu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kenapa? Karena sujud itu adalah posisi yang paling dicintai oleh Allah. Saat kemudian kehormatan kita sudah dijatuhkan di bawah, itu sudah tidak ada lagi kehormatan, minta kepada Allah. Maka pada saat sujud mintalah yang banyak kepada Allah, mintalah yang banyak kepada Allah pada saat sujud itu, karena itu adalah posisi yang paling dicintai oleh Allah. Akan membuat kita menjadi orang yang tidak sombong dan ujub ketika sudah sujud. Apa yang mau disombongkan? Ingat mati saat sujud itu nanti, ketika sudah semuanya ditaruh di lahat itu, ya, semuanya kemudian menyentuh tanah itu mengingat kematian, itu sujud. Lalu kemudian membuat kita menjadi orang yang tenang dan nyaman. Nah, saya ingin sampaikan juga, ada penelitian yang saya baca itu adalah Marian Diamond menyatakan bahwa dia seorang ilmuwan ahli neuroscience, ya, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada alam semesta, yaitu 1 kilo, yaitu otak manusia katanya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memberikan gambaran, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mentadabburi. Itu semuanya dipakai otak itu. Nah, apa kaitannya dengan otak? Ini saya sampaikan. Seorang ahli saraf dari Amerika, namanya adalah Dr. Fidel Maoleri itu. Dia masuk Islam karena ini. Dia menyatakan begini, ada sel-sel saraf tertentu di otak kita ini, ya, yang hanya sekali saja dialiri oleh darah dan hanya dapat menyebar ke seluruh sel saraf yang ada di otak manusia ketika manusia dalam keadaan sujud. Hebat itu. Dan tidak ada satu agama pun yang menyuruh memerintahkan kegiatan sujud kecuali dalam Islam. Sehingga kemudian Dr. Fidel Maoleri ini masuk Islam gara-gara itu, karena dia paham betul bahwa ternyata Allah yang mendesain kita, menciptakan kita ini penting, bahwa darah yang dibutuhkan oleh otak kita, oksigen yang dibutuhkan oleh otak kita itu sangat diperlukan, dan itu hanya bisa dialiri ketika kita dalam keadaan sujud. Sama dengan penelitian dari Profesor Hembing itu. Profesor Hembing itu menyatakan bahwa darah yang akan dipasok ke otak kita itu cuma 20% saja. 80%-nya itu bisa dialirkan ke otak kita adalah dengan pada saat posisi kita sujud. Luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak itu migrain, itu sebenarnya sujudnya yang kurang. Pening-pening, kepala pusing, itu sujudnya yang kurang. Bahkan saya punya kitab itu khusus itu yang berbicara tentang sujud itu akan membuat orang itu jantungnya bagus. Nanti ada keterangannya. Itu sudah penelitian di Harvard, ya, University. Anti stroke, orang yang sujudnya benar juga tidak kena stroke. Kemudian memudahkan persalinan. Ini saya sering sampaikan kepada ibu-ibu muda yang hamil, atau kemudian anak-anak yang kemudian baru nikah lalu kemudian sudah hamil, itu saya sampaikan supaya tidak malpresentasi atau kemudian tidak ada sungsang. Supaya tidak sungsang, maka rajin-rajinlah sujud. Jadi ibu hamil itu jangan malas-malasan sholat, ketika sujud harus lama. Itu luar biasa. Jadi kalau bisa sungsang itu berarti terlalu manja, lebay, dia tidak sujud dengan baik. Hati-hati. Ini juga para suami diingatkan, ya. Termasuk diantaranya adalah dengan sujud yang benar itu akan memperindah tubuhnya, termasuk juga kelenjar dada. Itu akan menjadi bagus kalau sujudnya bagus. Maka istri yang solehah, yang bagus sholat ibadahnya, dia pasti bagus, ya. Bentuk tubuhnya, jantungnya juga akan sehat, akan
tidak jauh dari stroke, dari hal-hal yang membuat kepala pusing dan pening. Itu sujud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada itu. Saat dibacakan, nah ini secara hadis-hadis Rasulullah SAW, apa keutamaan kita sujud itu, ya sudah disampaikan tadi secara kesehatan. Jadi kalau mau sehat, sujudnya yang lama. Kalau sendiri, Pak. Jadi nanti salat duha, salat rawatib, salat malam, sujudnya itu kalau bisa sama. Apa yang dibaca kalau sujud dalam salat? Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Itu untuk sujud di dalam salat. Banyak itu diulang-ulang terus. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Semakin luar biasa, pasokan darah, oksigen juga ke otak ini akan semakin bagus. Lamakan. Kalau bukan salat jamaah. Kalau salat jamaah tetap seperti normalnya, karena orang punya kebutuhan masing-masing. Jadi tidak boleh lama-lama. Kalau salat berjamaah itu sujud dan rukuknya biasa saja sesuai dengan 3 kali atau 7 kali atau sampai 10 kali. Tapi kalau sendiri boleh diulang-ulang terus untuk memperlama itu sujudnya itu, karena secara kesehatan juga bagus. Saya sampaikan satu hadis saja. Keutamaannya adalah idza qara'a ibnu adam as-sajdah fasajada ittala syaitan yabki yaqulu ya wailah, wa fi riwayatin abi quraib ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa imirtu bisujud fa abaitu falnar. Jika seorang anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan meninggalkannya sambil menangis dan berkata, celaka dia. Dalam riwayat Abi Quraib disebutkan, celaka aku, anak Adam itu disuruh sujud lalu dia pun bersujud sehingga baginya surga, sedangkan aku ingat, kata setan, dulu aku dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud. Maka perlawanan kita kepada setan untuk menunjukkan kita berbeda dengan setan, sujud yang lama. Sehingga hukumnya sujud tilawah ini atau hukumnya sujud sajadah ini adalah sunnah muakkadah. Bahkan Imam Hanafi itu mewajibkan ketika kita membaca dan mendengarkan bacaan-bacaan ayat sajadah ini untuk sujud, diwajibkan walaupun tidak sampai fardu. Tetapi secara umum hukumnya adalah sunnah muakkad, karena Rasulullah pernah juga tidak sujud. Nah, perhatikan pada saat sujud tilawah ini, kalau pada saat ada imam maka kemudian kita ikutin saja. Dan kalau kita kemudian yang sholat sengaja, misalnya baca surat Al-Insyiqaq, Al-Alaq, lalu kita sujud sendiri, maka takbir Allahu Akbar, ke atas juga Allahu Akbar. Tapi kalau di luar itu, karena sujud itu bukan sholat, ingat, sujud tilawah itu bukan sholat, maka boleh tidak dalam keadaan berwudu, maka boleh juga kemudian dalam keadaan tidak menghadap kiblat, boleh menghadap ke selatan atau ke utara pada saat posisinya, tidak harus ke kiblat, itu boleh, karena itu bukan sholat, tapi menunjukkan rasa pengabdian kepada Allah karena sujudnya itu. Sujud tilawah bukan sholat. Jadi boleh juga dengan isyarat, kalau tidak ada tempat lalu kemudian kita baca misalnya, lalu kemudian kita dengar dengan isyarat. Itulah indahnya, nikmatnya orang bisa bersujud. Nah, beda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur itu adalah dapat rezeki yang baik atau kemudian tertolak dari bahaya, kita sujud syukur, ya. Dan tidak perlu takbir, ya. Dengan takbir lalu kemudian Allah, tidak usah, cukup dengan sujud saja lalu kemudian selesai, seperti itu, ya. Sama juga dengan sujud tilawah maupun sujud syukur. Tetapi kalau sujud sahwi itu adalah sujud yang dipakai untuk ketika kita lupa, kelebihan, kekurangan atau keraguan di dalam sholat. Dan hikmahnya, sekali lagi, apa hikmah Rasulullah itu lupa dalam sholat? Itu justru kesempurnaan ibadah, itu justru kesempurnaan syariat Islam. Karena kalau kemudian tidak pernah lupa Rasulullah,
Pas gimana kalau sekarang kita lupa? Katanya agak siapa? Dia belum melupai orang. Nah, justru lupanya Rasulullah itu adalah kesempurnaan syariat, karena memang nanti manusia itu adalah sifatnya lupa. Itulah hikmah dari sujud itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, sujud itu ada 4. Sujud dalam salat, lalu kemudian sujud sahwi, lalu kemudian sujud tilawah, lalu kemudian sujud syukur. Perbanyaklah sujud, artinya perbanyaklah salat. Dan ketika kita sujud, maka itu secara medis, secara kesehatan luar biasa, akan membuat kita jantungnya sehat, tidak mudah kepalanya pening atau silengkop itu kesadaran yang tiba-tiba hilang karena melamun, atau kemudian kena stroke, atau kemudian persalinannya bagus, bentuk tubuhnya akan bagus, maka dadanya juga akan bagus kalau sujudnya dengan benar. Perbanyaklah sujud, karena sujud itu adalah posisi yang sangat dicintai oleh Allah. Dan saat sujud, curhatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Itulah keutamaan kita melakukan sujud. Kita baca sekali lagi bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.